Inti orang semua nggak ada akhlak, nggak ada adab semua. Yes. Inti mau tahu bagaimana anak didik murid-murid anak akhlak dan adab? Gimana? Woi bangsan! Woi bangsan! Dan kalian bisa lihat teman-teman, ketika seorang mencium kaki orang lain, maka pasti posisinya seperti sujud di dalam sholat. Mas asyidi idhasya kashira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Aneh teman-teman, ketika Bahar Smith ini sok-sokan bicara masalah adab dan akhlak. Jadi di dalam video ini Bahar Smith mengajarkan terhadap para santri bagaimana cara mencium tangan seorang guru yang benar. Jadi dibolak-balik teman-teman, kemudian dihirup. Itu nggak ada ajarannya dari Islam, tidak ada ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita bicara masalah adab dan akhlak teman-teman, ya se-Indonesia kayaknya tahu ya, Bahar Smith ini tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap sesama muslim saja teman-teman ya, sesama penyembah Allah Azza wa Jalla, Nabi kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ada kesalahan seperti misalkan para pejabat ya, kemudian ada ustadz, kiai, ulama yang ada kesalahan, dicaci maki dengan sebutan binatang buas teman-teman. Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Apakah itu bentuk adab, bentuk akhlak terhadap sesama muslim? Yang lebih jauh lagi, Bahar Smith ini teman-teman tidak punya akhlak, tidak punya adab terhadap Allah dan Rasulnya. Bagaimana bentuknya? Ya ketika seorang bicara tentang perkara agama yang sama sekali tidak pernah Allah Azza wa Jalla katakan, tidak pernah juga Rasulullah SAW ajarkan teman-teman, maka itu adalah seburuk-buruknya adab dan akhlak terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Contoh misalkan, Bahar Smith pernah bercerita teman-teman ya, Al-Faqihul Muqaddam mengusir malaikat Munkar wa Nakir di dalam kuburannya. Dikarenakan di sebelah kuburannya Al-Faqihul Muqaddam ini ada seorang tajir katanya yang disiksa oleh Munkar wa Nakir. Kemudian terdengar oleh Al-Faqihul Muqaddam katanya di dalam kuburannya, kemudian Al-Faqihul Muqaddam masuk ke dalam kuburan orang tersebut dan mengusir malaikat Munkar wa Nakir. Ini subhanallah teman-teman, ini cerita dusta yang dikarang-karang mengatasnamakan agama Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah bentuk ya akhlak paling buruk terhadap Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Ini perkara goibnya. Dapat sumber dari mana? Kok bisa ada orang yang mengetahui perkara goib yang terjadi di alam kubur teman-teman? Ya. Lalu dari mana posisi Bahar Smith bicara masalah adab dan akhlak teman-teman terhadap guru, sedangkan sesama muslim saja kamu caci maki ya, terhadap agama Allah saja kamu banyak membuat kedustaan ya, belum lagi cerita-cerita dongeng khurafat, itu dusta dan merupakan akhlak dan adab terburuk terhadap Allah dan Rasulnya teman-teman. Nanti kita akan lihat teman-teman bagaimana jejak rekam Bahar Smith yang dia katakan ya beradab, berakhlak, sedangkan dia sendiri sama sekali tidak memiliki adab dan akhlak ya terhadap Allah dan Rasulnya, kemudian terhadap sesama muslim. Taib. Coba kita simak dulu video pertama teman-teman. Coba anak mau lihat ente salim sama kiai, sama guru. Begitu Ustaz cara salim nanti. Udah, ente belakang. Ente salim sama guru. Begitu cara salim ente sama guru. Ente balik lagi ke belakang. Inti orang semua nggak ada akhlak, nggak ada adab semua. Yes. Inti mau tahu bagaimana anak didik murid-murid anak akhlak dan adab? Gimana? Abu Bakar dan Idrus, ta'al. Alimhum kif musafaha bisyuyukh. Nih, lihat teman-teman. Lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Ya, coba tunjukkan. Ajaran dari siapa? Ajaran dari siapa? Bukan cuma ditempel, dihirup. Ajaran dari siapa? Pernahkah Rasulullah mengajarkan seperti ini? Cium dada guru ini. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang. Berani dia belakangnya? Ada nggak dia belakangnya? Ente belakangi guru ente. Ente terjalan. Dia terjalan belakangi gurunya.
Ya begitu cara ente berakhlak beradab sama guru. Allah. Anak ajarkan itu di tatbik. Anak kalau ngajar pakai praktek, bukan cuma ngomong. Cium tangan seperti yang anak ajarkan tadi. Sudahlah Bahar, ya. Jangan terlalu garang, apalagi sok-sokan bicara masalah adab, bicara masalah akhlak terhadap guru. Bilang saja kamu itu mau disembah-sembah ya. Karena apa? Jejak rekammu ada ya. Ketika kakimu dicium-cium oleh santrimu, itu adat dari mana? Itu akhlak dari siapa? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Sedangkan Rasulullah mengharamkan ya sujud di kaki seorang manusia. Apa kata Rasulullah? Seandainya ya diperbolehkan seorang manusia sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud di kaki suaminya. Akan tetapi itu juga terlarang, teman-teman. Itu saking besar kewajiban seorang istri berbakti kepada suaminya. Dan kalian bisa lihat, teman-teman, ketika seorang mencium kaki orang lain, maka pasti posisinya seperti sujud di dalam sholat. Nah, kalau itu dilarang, teman-teman ya, apalagi terhadap manusia lainnya, meskipun dia itu seorang guru, ya, kiai kita misalkan, banyak cara-cara, adab-adab yang lain, akhlak-akhlak yang lain, yang bisa seorang murid tunjukkan terhadap gurunya. Tidak sampai gulu berlebih-lebihan seperti itu, sampai mencium-cium kaki. Lah itu memang ente yang doyan ya, disembah-sembah sampai dicium kakinya. Ya, kalau memang ente paham terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, tentu ente melarang ya ketika ada yang mencium kaki ente. Ini bukti bahwa ente nggak paham tentang agama Allah Azza wa Jalla. Lalu bicara masalah adab, bicara masalah akhlak terhadap guru, terhadap sesama muslim. Coba kita simak sekarang jejak digital dari Bahar bin Smith. Ini kejadian, teman-teman ya, kalau tidak salah di bulan Maret ya tahun 2024. Ini baru-baru kemarin, teman-teman. Kejadian ketika kalau nggak salah Bahar bin Smith ini ya ada permasalahan ya dengan seorang developer, kemudian didatangi ke rumahnya, tapi dengan cara seperti apa, teman-teman ya? Dicaci maki, dan Bahar Smith datang dengan gerombolannya ya, padahal itu di bulan suci Ramadan, teman-teman, tapi tetap dia keluarkan caci makiannya. Subhanallah. Woi paksan! Woi paksan! Mau siapapun kau punya backingan, gak ada urusan. Kapolda, Kapolri, Presiden, gak ada urusan jangan tipu kau babi binatang. Ayo keluar Hei, anjing. Tuh, ada yang teriak anjing, teman-teman. Ini juga teriak anjing nih. Adab dari mana? Akhlak dari mana? Apa? Anak masuk penjara, gak apa-apa, masuk penjara. Bilang saya suruh. Pilih. Mau ketemu, ngobrol baik-baik, atau perang? Saya tunggu 1 jam di sini, binatang kalian. Kita kooperatif bawa anggota. Kita kooperatif, saya pergi ke polisi dulu. Saya ke kantor polisi dulu. Tapi malah dibikin begini. Ramadan. Oh, teman-teman, Ramadan katanya. Maksudnya meskipun bulan Ramadan, nggak ada urusan. Itu maksudnya Bahar Smith, teman-teman. Bagaimana bisa kamu bicara masalah adab, bicara masalah akhlak ya? Bertamu kok seperti ini. Meskipun permasalahan apapun, saya nggak tahu, teman-teman ya, ada permasalahan apapun, tapi coba cari di Islam. Adakah adab seperti ini ketika bertamu di rumah orang, teman-teman? Entah itu rumahnya orang muslim atau rumah orang kafir, teman-teman. Justru orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, teman-teman ya, tidak respect dengan Islam ya, ketika kita menunjukkan akhlak seperti ini. Ya, bukannya malah ngetuk pintu, teman-teman ya, tapi diteriaki dengan kata-kata bangsatnya. Kemudian apa? Ada muridnya tadi, muhibbinya mungkin itu, yang gedor-gedor pintu juga nyebut-nyebut kata-kata anjing, teman-teman. Subhanallah, ini kan sangat kontras dengan apa yang dikatakan oleh Bahar Smith ya di dalam video tadi. Nah, ini buktinya muhibbinya saja ikut-ikutan ngomong kasar, teman-teman. Subhanallah ya. Ini sangat-sangat aneh, teman-teman ya. Kok bisa Bahar Smith ini sepede ini bicara masalah adab, bicara masalah akhlak? Coba ya bandingkan dengan ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain. Ketika misalkan dia mengkritik ustadz yang lain ya, tidak sepemahaman dengan ustadz yang lain, kiai yang lain, ulama yang lain. Pernahkah kalian mendengar selain Bahar Smith, teman-teman, mengatakan ya dengan sebutan binatang misalkan terhadap ustadz fulan, ya, kiai fulan, ulama fulan?
Nggak ada, teman-teman. Saya baru menemukan satu sosok manusia seperti Bahar Smith ini, teman-teman, ketika tidak menyukai seorang pejabat, seorang pemimpin, ya, seorang ustadz, ya, yang dicaci maki dengan kata-kata binatang. Padahal, teman-teman, ya Allah, mungkin kata-kata yang sering dia keluarkan oleh Bahar Smith, ya, caci makiannya dengan isi kebun binatang, mungkin itu lebih pantas, ya, dilemparkan ke muka dia sendiri. Mungkin Bahar Smith lebih pantas disebut seperti caci makiannya itu sendiri. Subhanallah. Jadi janganlah bicara masalah adab, bicara masalah akhlak. Kalau terhadap sesama muslim saja kamu caci maki, kemudian lebih tinggi lagi terhadap Allah dan Rasulnya kamu tidak menunjukkan akhlak yang baik, justru banyak berdusta, mengatasnamakan agama Allah Azza wa Jalla, berbicara masalah yang tidak pernah Allah Azza wa Jalla ajarkan, tidak pernah Rasulullah, ya, ajarkan, teman-teman. Apalagi ini bicara masalah akidah, teman-teman, ya, kejadian di alam kubur, ya, berdusta, itu cerita dusta, teman-teman, ya. Kemudian bagaimana dengan cerita-cerita dongeng khurafat yang lainnya, teman-teman, itu kan konteksnya Bahar Smith, ya, sedang ceramah agama. Maka ketika seorang, ya, bicara masalah agama kemudian banyak membuat kedustaan di situ, maka itulah bentuk sebenar-benarnya akhlak yang paling buruk, adab yang paling buruk terhadap agama Allah Azza wa Jalla, ya, terhadap Allah dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bicara masalah adab, jangan bicara masalah akhlak. Kalau ini saja kamu belum bisa jaga. Ingat sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik-baik saja, ataupun kalau dia tidak bisa berbicara yang baik, maka sebaiknya dia diam. Kemudian hadis yang lain yang lebih tegas lagi, Rasulullah mengatakan, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik adalah yang apabila orang lain selamat dari tangan dan lisannya, teman-teman. Nah, kalau orang seperti Bahar ini, teman-teman, yang suka mencaci maki orang lain, mencaci sesama manusia, sesama muslim, sesama penyembah Allah Azza wa Jalla, sesama, ya, muslim yang nabinya adalah Nabi Muhammad, tapi disebut dengan kata-kata binatang, teman-teman, maka ini bentuk, teman-teman, ya, orang lain tidak selamat dari lisannya, teman-teman, dan ini sangat berbahaya. Terlebih Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya, ya, lisan, hati dan pendengaran semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.